Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Media Prajurit. Pada video-video sebelumnya, saya sudah membagikan tips ataupun referensi buat teman-teman semua yang ingin mendaftar di TNI, Polri maupun Ikatan Dinas. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan tips atau memberikan referensi buat teman-teman semuanya. Dan saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai tes kesehatan 2. Nah, seperti apa tes kesehatan 2 itu untuk teman-teman yang belum paham, teman-teman yang ingin mempersiapkan, bisa tonton terus video saya sampai akhir. Jadi apa itu yang dimaksud dengan tes kesehatan 2? Tes kesehatan 2 adalah tes kesehatan yang mana memeriksa bagian organ dalam kita, teman-teman. Nah, organ dalam itu apa saja Bang yang diperiksa? Nah, untuk teman-teman bisa tonton terus sampai akhir. Namun sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe channel saya. Kemudian teman-teman bisa tekan tombol lonceng agar bisa mengikuti perkembangan video-video saya berikutnya. Apabila ada usul, kritik dan juga saran, kemudian ada request, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, seperti itu. Baik, pada video kali ini saya langsung saja ingin menjelaskan tes kesehatan 2 adalah tes yang mana memeriksa seluruh organ dalam kita, teman-teman. Nah, jadi apa saja yang diperiksa? Nah, ini banyak yang belum tahu. Karena apa? Karena tes kesehatan 2 ini biasanya dilaksanakan mulai pertengahan sampai akhir. Kalau di awal-awal itu belum ada, teman-teman. Awal-awal seleksi itu belum ada. Biasanya dilaksanakan di akhir menjelang pantokhir, teman-teman. Nah, pasti yang sudah pernah daftar, pernah gagal di kesehatan 2 maupun di pantokhir, pasti sudah tahu sedikit banyak tentang kesehatan 2 atau tes kesehatan 2. Nah, jadi untuk yang pertama dites itu saat melaksanakan tes kesehatan 2, teman-teman, adalah pengambilan sampel darah. Nah, jadi kita akan masuk ke sebuah ruangan. Kemudian lengan kita bagian atas ini akan diikat dengan turniket. Nah, kemudian dicari pembuluh vena kita, teman-teman. Kenapa vena tidak arteri? Karena vena ini dindingnya lebih tipis untuk pengambilan darahnya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang takut sama jarum suntik, nah ini yang punya trauma atau takut, ini untuk saat ini dihilangkan terlebih dahulu. Harus berani diambil darahnya, karena mau tidak mau teman-teman harus melaksanakan itu untuk melanjutkan seleksi atau bisa lolos untuk menjadi seorang TNI, Polri maupun di Ikatan Dinas. Nah, kemudian setelah diambil sampel darah ini bertujuan untuk apa, Bang? Nah, jadi untuk sampel darah ini sendiri akan diperiksa darah kita tentang volume darah kita, kondisi sel darah merah maupun sel darah putih kita, kemudian ada penyakit atau tidak. Nah, biasanya ini hepatitis, HIV dan lain sebagainya. Nah, ini akan dites semuanya apakah kita normal atau ada kelainan. Nah, kemudian juga ada kadar gula darah kita dites. Nah, jadi bagaimana Bang persiapan saya? Apa yang harus saya siapkan agar saya lancar ataupun normal darah saya? Nah, jadi teman-teman gampang sekali untuk tips dari saya sesuai pengalaman saya dulu sehingga bisa lolos itu. Teman-teman, yang pertama adalah istirahat yang cukup, teman-teman. Kemudian konsumsi air putih yang banyak. Nah, ini sangat penting sekali, air putih. Kemudian teman-teman imbangi dengan olahraga ringan saja. Apabila sudah mendekati tes kesehatan 2, teman-teman kurangi olahraga yang berat, cukup ringan, cukup jogging. Nah, ini teman-teman sendiri yang tahu bagaimana porsinya olahraga ringan. Nah, jadi 3 itu yang paling utama, teman-teman. Istirahat cukup, minum air putih yang banyak, kemudian olahraga imbangi dengan olahraga yang ringan. Kemudian sebelum melaksanakan tes kesehatan 2, biasanya teman-teman atau peserta ini diwajibkan untuk berpuasa 10 jam sebelum melaksanakan tes, teman-teman. Ini bertujuan untuk apa? Agar tidak berpengaruh pada darah kita, baik gula darahnya, sebagainya tidak berpengaruh. Dan teman-teman beberapa hari sebelum melaksanakan tes kesehatan 2, hindari minum-minuman manis, teman-teman, atau pemanis buatan yang terlalu berlebih dihindari terlebih dahulu. Takutnya ini mempengaruhi pada gula darah kita. Nah, jadi biasanya melaksanakan puasa malam. Jadi teman-teman setelah sholat maghrib bisa makan secukupnya. Kemudian setelah itu melaksanakan puasa 10 jam sampai melaksanakan tes kesehatan 2, teman-teman, sampai nanti diambil darah dan juga dan lain sebagainya selesai. Nah, jadi tipsnya seperti itu tadi, teman-teman, untuk agar darah kita ini normal. Nah, jadi yang pertama adalah istirahat yang cukup, konsumsi air putih yang banyak, imbangi dengan olahraga teratur. Kemudian teman-teman laksanakan puasa 10 jam sebelum tes kesehatan 2. Nah, setelah
teman-teman diambil sampel darah, teman-teman kemudian akan memasuki tahap berikutnya, yaitu pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram. Nah, ini teman-teman biasanya kita sebut dengan rekam jantung, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman terlentang di yang tempat yang sudah disiapkan, kemudian di pergelangan akan diolesi gel, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan beberapa panel-panel yang di dada sini, teman-teman. Teman-teman diolesin semacam gel ini agar tidak lengket ya, teman-teman, atau untuk pelicin saja. Kemudian dipasang semua alat-alat atau panel-panel rekam jantungnya itu, teman-teman. Nah, ini yang tahu sepenuhnya adalah panitia bagaimana sistemnya, dan tentunya adalah pemeriksa atau yang di bagian EKG itu sendiri. Nah, ini bertujuan untuk apa, Bang, kok dilaksanakan tes EKG ini? Nah, ini untuk mengetahui kondisi jantung teman-teman atau calon siswa ini. Nah, kondisi jantungnya normal atau tidak, ada kelainan atau tidak, kemudian riwayat sakit jantung punya atau tidak, ini berdebar-debar apa tidak. Nah, itu dites semua. Jadi setelah dites kemudian akan muncul hasilnya, di situ ketahuan semua teman-teman yang mempunyai riwayat jantung, mempunyai kelainan jantung, penyakit jantung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tipsnya, Bang? Bagaimana cara untuk mempersiapkan sebelum melaksanakan tes jantung ini? Nah, ini sebenarnya kalau jantung ini teman-teman tidak banyak tipsnya, hanya ini tergantung bagaimana kesehatan jantung kita, teman-teman. Ini bisa saja bawaan lah istilahnya, tidak bisa dipersiapkan. Namun tips dari saya, teman-teman, pada saat melaksanakan EKG ini, teman-teman sebelumnya laksanakan istirahat yang cukup. Jangan pernah begadang. Nah, jadi beberapa hari sebelum tes jangan pernah begadang sama sekali. Karena apa? Di tes EKG ini ada juga tensi darahnya, teman-teman. Hasil tekanan darah dan juga tensinya itu akan muncul apabila teman-teman sering begadang ataupun teman-teman kurang istirahat, otomatis tensinya akan tinggi. Nah, itu yang pertama, istirahat yang cukup, teman-teman. Kemudian pada saat tes EKG, teman-teman tenang, rileks, diatur nafasnya. Karena apa? Apabila gugup atau berdebar, nah ini akan mempengaruhi detak jantung kita, sehingga takutnya timbul atau muncul hasil yang tidak normal. Nah, jadi seperti itu. Jadi tipsnya hanya istirahat yang cukup sebelum tes dan juga rileks saja atau tenang pada saat melaksanakan tes EKG ini. Nah, setelah melaksanakan tes EKG, lalu apalagi, Bang, yang dites pada saat kesehatan 2 ini, kesehatan tahap 2 ini? Nah, yang dites adalah tes urin, teman-teman. Nah, tes urin, jadi teman-teman akan diberikan botol atau gelas kecil. Nah, ini teman-teman disuruh untuk mengambil sampel kencing kita. Nah, itu diambil, kemudian diperiksa oleh panitia ataupun tim seleksi. Nah, jadi apa itu, Bang, tujuannya kok diambil sampel urin kita? Nah, ini akan diperiksa kandungan proteinnya, kandungan gula, apa ada kemungkinan kencing batu, menggunakan narkoba. Untuk yang perempuan ini apakah sedang mengandung atau hamil. Nah, itu diambil dari sampel urinnya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana mempersiapkannya? Nah, ini teman-teman yang saya sampaikan tadi, yang utama atau terutama yang harus dipersiapkan atau antisipasi untuk melaksanakan tes kesehatan 2 ini adalah minum air putih yang banyak, teman-teman. Nah, ini akan sangat mempengaruhi air kencing kita atau urin kita. Nah, kemudian teman-teman hindari minum minuman keras, alkohol. Nah, kemudian obat-obatan, segala jenis obat pada saat mendekati tes kesehatan 2 ini jangan sampai dikonsumsi atau dihindari terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Karena jenis obat apapun ini akan berpengaruh dengan hasil urin kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan kemudian jangan sampai teman-teman tertukar atau menggunakan sampel urin punya orang lain atau punya teman, saling ditukar. Jangan sampai dicampur, jangan sampai, karena kita tidak tahu hasilnya punya dia seperti apa. Jadi teman-teman percaya pada diri teman-teman sendiri dan juga senantiasa berdoa. Nah, kemudian bagaimana tipsnya lagi, Bang? Nah, dulu yang saya lakukan pada saat mengambil sampel urin, teman-teman. Nah, itu untuk kencing yang pertama saya buang terlebih dahulu. Kemudian setelah beberapa saat baru saya masukkan ke gelas itu. Jadi untuk kencing pertama itu dibuang dulu, teman-teman, karena biasanya lebih pekat atau lebih kental. Nah, ini takutnya hasilnya kurang maksimal. Jadi
kita ambil kencing yang bening saja teman-teman. Nah, jadi tipsnya hanya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu sama sekali atau belum pernah sama sekali, itulah tadi tipsnya. Minum air putih yang banyak, kemudian hindari alkohol dan juga obat-obatan, kemudian kencingnya diusahakan yang bening teman-teman, yang pekat atau yang kotor dibuang terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila teman-teman sudah melaksanakan tes di urin atau sampel urin, kemudian teman-teman akan di ronsen atau di X-ray atau USG teman-teman, ultrasonografi. Nah, ini bagaimana Bang? Ini tesnya gampang sekali teman-teman. Diri, kemudian meletakkan dada ini pada plat yang sudah disiapkan. Nah, kemudian di situ akan di USG atau menggunakan sinar teman-teman. Nah, jadi di situ. Nah, ini bertujuan untuk apa Bang? Ini untuk memeriksa gambaran bagian dalam dada teman-teman semuanya. Apakah ada kelainan? Apakah ada hal-hal aneh? Nah, di situ akan dilihat semuanya. Kemudian gambaran jantung kita, paru-paru. Nah, di sini di paru-paru ini yang paling rawan teman-teman. Jadi akan dicek apakah ada bakteri TBC ataupun kanker bahkan. Nah, jadi di sini akan di ronsen ini dilihat semuanya. Kemudian juga saluran napas kita normal atau tidak, pembuluh darah, nodus limfa dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini yang biasanya ditakuti atau bagian yang paling was-was bagi perokok teman-teman. Nah, apakah rokok itu mempengaruhi? Tentu saja mempengaruhi teman-teman. Nah, apabila dia perokok berat dan paru-parunya ini sudah rusak teman-teman, nah itu bisa saja menggugurkan casis atau calon siswa pada saat melaksanakan tes atau seleksi. Nah, terus apakah mungkin pasti gagal Bang? Belum tentu teman-teman. Bagi teman-teman yang perokok ini jangan berkecil hati, karena apa? Banyak juga yang lolos. Kenapa kok bisa lolos? Ya memang kondisi paru-parunya tidak rusak atau masih bagus teman-teman. Walaupun dia perokok tetapi fisiknya kuat, paru-parunya kuat. Nah, ini nggak masalah teman-teman. Terus bagaimana tipsnya Bang agar saya aman? Saya ini seorang perokok, agar saya bisa lolos. Nah, jadi untuk teman-teman yang perokok berat, bagaimana cara mengantisipasinya teman-teman apabila sudah ada keniatan atau keinginan untuk mengikuti seleksi baik di TNI, Polri maupun Ikatan Dinas teman-teman. Nah, ini saya sarankan untuk berhenti merokok terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman udah stop di situ, berhenti merokok agar paru-parunya ini mulai bersih lagi. Kemudian teman-teman imbangi dengan minum susu Bear Brand atau susu putih itu teman-teman. Nah, itu bisa membersihkan, tapi tidak instan teman-teman, harus bertahap. Rokoknya berhenti, kemudian diimbangi olahraga, konsumsi susu Bear Brand, bisa dengan air kelapa teman-teman. Nah, kelapa muda, nah itu bisa, tetapi tidak instan ya teman-teman. Maksudnya besok tes, sekarang minum banyak. Nah, kecap apalagi itu sebenarnya kalau instan itu tidak berpengaruh. Jadi teman-teman harus jauh-jauh hari sudah mempersiapkan semuanya. Nah, seperti itu untuk masalah tes ronsen. Nah, jadi teman-teman yang perokok nggak apa-apa merokok, yang penting paru-parunya dalam keadaan normal atau sehat teman-teman. Nah, apabila takut teman-teman terkena, nah itu bisa mengatasinya seperti yang saya sarankan tadi. Teman-teman berhenti merokok dari jauh-jauh hari. Nah, kemudian saat mendekati tes ini jangan sampai sekali-kali teman-teman merokok, karena akan mempengaruhi dengan ronsen, hasil ronsen ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah teman-teman beberapa tes yang dilaksanakan, beberapa pemeriksaan yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan tahap 2. Nah, untuk teman-teman yang terpenting untuk tes kesehatan 2 ini, teman-teman yakin pada kesehatan teman-teman sendiri. Kemudian hindari begadang, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, konsumsi makanan-makanan sehat, hindari makanan berlemak dan juga kolesterol. Nah, seperti itu insya Allah teman-teman imbangi dengan berdoa, minta sama yang di atas, pasti teman-teman lolos di tes kesehatan 2 ini ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Nah, jadi tadi intinya ada 4 tes ya teman-teman. Yang pertama darah, urin, kemudian ada juga rekam jantung dan juga ronsen. Nah, setahu saya, pengalaman saya seperti itu. Apabila ada kekurangan, teman-teman bisa cari referensi-referensi yang lain. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe channel saya. Teman-teman bisa tekan tombol lonceng agar bisa mengikuti perkembangan video saya. Apabila ada usul, kritik, saran dan juga request, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.